Ya, halo Disciples. Jadi hari ini hari Minggu, harusnya hari Senin ya kalau misalkan ngobrol apa. Nah, di hari Minggu ini aku lagi akan Zoom meeting persiapan dengan salah seorang narasumber yang akan mengisi ngobrol apa episode hari Senin besok ini. Nah, tapi walaupun aku Zoom, rekamannya akan tetap aku putarkan di hari Senin, dan tentunya rekaman video ini akan aku putarkan di hari Selasa sore seperti biasa gitu. Dan ini dia, langsung aja tonton episode ngobrol apa kali ini. Saya Dr. Gigi Aristo Dilianto. Saya dari Purwodadi Grobogan. Kesibukan saya sementara ini, saya sebagai kasih pelayanan medik dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo, Purwodadi Grobogan. Oke. Saya sebagai dokter gigi juga melaksanakan praktek mandiri di rumah di sela-sela waktu kerja saya di sore hari. Itu kira-kira identitas saya. Ya, oke. Terima kasih Pak sudah mau Sama-sama, sudah Mas Fir. mengisi ngobrol Ya. apa untuk hari ini. Nah, by the way, ini ngobrol apa ini kali ini kita nggak live. Kalau biasanya kita live ya Pak jam 9 pagi di hari Senin. Nah, Ya. tapi kita nggak bisa live, tapi nggak apa-apa karena ini akan kita siarkan di YouTube di Sapos Media jam 6 sore di hari Oke. Selasa besok dan Selasa Ya. siang begitu. Ya. Ya, oke, kita langsung aja Pak menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah Siap. Ya, Mas disiapkan. Fir. Nah, ini dokter, saya panggilnya Pak Dokter Ito atau Pak Apa aja boleh. Oke, saya panggilnya Pak Dokter Ito ya. Karena Siap. teman-teman Ya, seperti Mas mau Fir. manggilnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kan Dokter Ito ini kan punya latar belakang sebagai dokter gigi nih. Nah, menurut Pak Dokter ini kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi? Ya. Seperti kita ketahui, kita banyak ya. Jadi harus menjaga kesehatan itu aspeknya banyak, termasuk gigi dan mulut. Ya. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ini sebetulnya sama menjaga gerbang masuk apa yang ada di tubuh kita. Jadi makanan, minuman, dan sesuatu yang kita masukkan di tubuh kita itu asalnya dari mulut. Jadi kalau Oke. gigi, komponen-komponen gigi dan kesehatan mulut tidak bagus, maka otomatis kesehatan tubuh kita juga berpengaruh. Ya. Jadi kalau tidak dijaga kebersihannya dengan baik, masa besar kemungkinan bisa menyebabkan penyakit yang dipicu oleh masalah yang dari awal di gigi dan mulut. Itu kira-kira karena jadi istilahnya mulut adalah gerbang kesehatan yang masuk ke tubuh kita. Oke, Harus gerbang dijaga utama gerbang tuh, itu. benar-benar. Iya, itu kira-kira kurang lebih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan gigi dan mulut tadi itu, kalau boleh tahu sejak kapan sih sebenarnya, Dok? Sejak bayi kan biasanya anak-anak belum punya gigi nih waktu masih bayi. Nah, terus Ya, waktu misalkan katakanlah sudah tua dan ada orang tua yang mulai giginya sudah rontok juga, itu apakah juga perlu ada perawatan khususnya gitu? ya. Sebetulnya eh, kalau kita bicara soal menjaga kesehatan gigi itu berawal memang dari bayi dalam kandungan. Jadi Oh, dari nutrisi dalam yang kandung. diasup oleh ibu, vitamin dan mineral dan sebagainya itu berpengaruh kepada struktur pembentukan gigi di dalam janin sampai bayi lahir. Terus pada usia 6 bulan mulai tumbuh gigi. Nah, sejak itulah mestinya dijaga untuk kesehatan giginya. Oke. Jadi awalnya tumbuh gigi 1, 2 ya, gigi depan terutama. Jadi yang depan bawah, terus kemudian yang atas. Jadi sejak dini mungkin si anak ini
dikenalkan menjaga kebersihan gigi ya. Kalau dia tidak mampu menggosok gigi untuk sementara ya pada waktu tertentu kita bisa melakukan dengan cara lain, misalnya mengusap-usap dengan kapas basah pada waktu selesai makan atau minum susu dan seperti itu. Jadi intinya kita menjaga kesehatan gigi itu ya sejak sedini mungkin bahkan. Karena apa yang sejak dalam kandungan tadi, apa yang dimakan oleh ibu, jadi nutrisi-nutrisi yang ada itu mempengaruhi juga dalam pembentukan gigi. Itu kira-kira Mas Bian. Nutrisi juga akan berpengaruh ya dok ya, nggak cuma kalsium dan sebagainya, iya, pembentukan tulang dan gigi itu. Oke, betul-betul dari kalsium. Nah, ini kembali ke pertanyaan lagi. Kalau misalnya gigi kita atau mulut kita ada bermasalah gitu, tanda-tanda umumnya biasanya seperti apa nih dok? Biasanya tanpa kita sadari bahwa gigi kita itu mengalami masalah, tapi kita tidak tahu karena tanda awalnya itu tidak kelihatan ya, atau kita tidak merasakan sakit. Jadi tanda awal gigi kita bermasalah itu kadang-kadang permukaan gigi itu diawali oleh bercak-bercak putih atau yang bisa dinamakan white spot. Nah, ya white spot itu bila dibiarkan akan lama-lama menjadi karies istilahnya, gigi berlubang. Jadi jika karies atau gigi berlubang itu tidak segera ditangani, maka secara terus-menerus bertambah besar dan akhirnya kelihatan hitam, kropos. Kalau bahasa awamnya masyarakat lihat, oh giginya kropos. Nah itu diawali dari yang namanya bercak putih atau white spot tadi. Berlanjut, lama-lama lubang menjadi besar, warnanya kehitaman, terus mahkota gigi sudah menjadi tidak utuh lagi, maka akan menimbulkan masalah yang serius, diantaranya sakit atau gusi bengkak atau infeksi yang lainnya, kira-kira. Oke, nah ini sedikit pertanyaan improvisasi nih keluar dari guideline. Nah, saya pernah dengar sih dok, ini jadi ada kasus teman saya itu giginya itu dia mengalami kecelakaan, lalu kayak kata dokternya itu giginya akan bisa berpengaruh ke syaraf yang lain. Itu apakah benar ya dok? Sebetulnya ada benarnya juga sih, karena pada waktu mengalami trauma di kecelakaan itu gigi bisa patah atau bisa tanggal, kemudian juga tulang alveolar yang tempat gigi itu, jadi gigi itu nancap di tulang ya, di tulang itu diselubungi gusi, namanya tulang alveolar. Jadi orang awam kan taunya gigi nancap di gusi kan, tidak sebenarnya. Jadi nancap di tulang alveolar, namanya itu tulang alveolar, dan diselimuti oleh gusi. Kalau kita kecelakaan ya tinggal bagaimana tingkat keparan kecelakaan itu. Kalau kecelakaan itu sampai melibatkan tulang alveolar itu pecah atau patah, tentu sedikit banyak akan berpengaruh kepada saraf di daerah sekitar gigi tersebut. Saya pernah punya kasus habis kecelakaan terus ditangani sampai rahang bawahnya itu patah ya istilahnya, dikembalikan, dijahit. Si pasien ini tidak bisa merasakan apa-apa untuk sementara waktu. Jadi dia tidak bisa merasakan rasa makanan. Ya mungkin hal ini bisa menjadi sementara waktu, bisa seiring dengan penyembuhan, terus kontrol ke dokter yang terkait, bisa dikonsulkan dengan dokter saraf atau dan sebagainya, mendapat pengobatan, mungkin hal itu akan bisa kembali seperti semula kemungkinan. Saya pernah itu, jadi habis kecelakaan si pasien ini tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi itu tadi, seberapa parah trauma atau benturan yang dialami sehingga gigi tanggal, tulang alveolar rusak. Kalau tulang alveolar rusak, otomatis jaringan-jaringan lunak, misalnya gusi atau bibir bawah pipi itu juga sobek-sobek, banyak yang gitu kira-kira, juga rusak juga, maka sedikit banyak tetap berpengaruh. Oke, berarti memang ini ya, betul ya, bisa berpengaruh ya? Bisa. Oke. Saya juga sebenarnya pernah mengalami kecelakaan yang melibatkan ini sih dok, melibatkan gigi, jadi agak kayak ketusuk masuk gitu ini, contohnya. Yang depan itu?
Iya Iya, ini iya. itu dulu Tapi saya pernah sudah benturan. ditangani, dikembalikan lagi ke posisi semula, bisa? Kalau Tidak. itu belum sih, saya belum belum pada saat kecelakaan belum sempat ke dokter gigi juga, cuman dia menusuk ke dalam gitu. Iya, iya. Gitu. Sampai sekarang juga belum sempat ke dokter gigi. Kejadiannya Ya, memang sudah zaman saya masih kuliah sih. ya mungkin itu tergolong masih ya tidak parah ya dalam Ya, ya, arti kalau yang parah itu sampai bibir pada sobek semua, terus ya. tulang alveolar pecah dan itu berpengaruh. Oke. Oke, terima kasih Dok buat tadi ada pertanyaan selingan aja. Kita Gak balik apa-apa, ke sama-sama Mas Dias. pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, ini ada Ya, statement yang mengatakan hargai kesehatan gigi dan mulut sebagaimana menghargai diri sendiri. Nah, ya, bagaimana ini tanggapannya Pak Dokter atas pertanyaan ini? ya. Kita melihat bahwa diri kita itu sesuatu yang berharga ya, maka harus dihargai. Dari aspek kesehatan itu dari yang utama ya. Jadi kalau kita melihat kata-kata diri kita itu siapa sih diri kita itu, kita ada pertanyaan diri kita siapa yang ya apa yang ditunjuk. Jadi eh, kadang kita bingung apa yang ditunjuk, tapi segala sesuatu berkaitan. Jadi Ya, dari misalnya anggota tubuh kita itu diri kita, perwakilan dari diri kita, termasuk gigi dan mulut itu yang kita awal tadi berbicara ya, adalah gerbang tubuh kita dari apapun yang masuk ke tubuh kita. Jadi kalau dalam hal ini kita menghargai diri kita dari kondisi kesehatan gigi dan mulut yang merupakan gerbang makanan yang minuman dan masuk dalam mulut itu adalah sangat penting karena bila kita makan minum dan itu tidak dibersihkan di dalam mulut kita, ya, terutama pada waktu malam hari kita habis makan minum dan tidak dibersihkan, sisa makanan itu kan sama dengan sampah ya, iya, sampah yang tidak berguna dan itu nempel di dalam mulut kita, di dalam gigi kita. Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut kita, ya maka kita tidak menghargai diri kita secara tidak langsung karena ya itu tadi kita menjadikan rongga mulut sebagai tempat sampah untuk sementara waktu pada waktu malam. Coba kita berpikir sederhana saja ya. ya, Jadi sisa makanan yang ada itu kan ya sama dengan sampah ya. ya, Piring yang kita pakai yang sudah kita makan malam misalnya itu kita cuci loh ya. iya, Terus kita cuci bersih. Sedangkan kalau kita abai tentang kebersihan gigi setelah kita makan malam, kita tidak sikat gigi, wong piringnya saja dicuci. iya. Giginya tidak kita bersihkan. Kan betapa kita menghargai piring daripada diri Gigi kita, kita. oh, iya betul. Jadi itu kita berpikir sederhananya gitu. Jadi kita menghargai kesehatan gigi dan mulut, kondisi kesehatan gigi dan mulut kita karena kita tidak akan membiarkan kondisi mulut kita sebagai tempat sampah untuk sementara Ya, pada waktu tertentu. Kira-kira seperti itu. oke. Wah itu apa? Sangat ini ya. Rupanya gigi ini juga benar-benar harus dihargai dan saya menangkap sebuah pesan sih dari yang dokter katakan tadi. Piring aja dibersihin, masa gigi kita Ya, enggak gitu ya. ya betul. Setuju, setuju, setuju. Ya, karena apa? Jadi kita kadang jadi menggosok gigi malam hari itu hal yang sederhana tapi Ya, sulit. Kalau kita sudah setuju. ngantuk, aduh sudah ngantuk tidur. Jadi Betul, betul, dari betul. makanan yang nempel itu bakteri banyak tumbuh di sana. Tumbuh di sana. Makanya kita kenapa ada anggapan bangun bangun tidur nafas kita tidak sedap karena sisa makanan yang nempel itu bakteri yang banyak di situ ada gas dari produk-produk bakteri itu yang menyebabkan bau mulut, halitosis istilahnya. Jadi itu yang menyebabkan. Kalau kita gosok gigi dulu sebelum tidur malam, hal itu tidak akan terjadi. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Dokter. Dan ini pertanyaan Sama-sama. terakhir, tapi mungkin jawabannya bakalan lebih panjang dari yang lain nih. Ya, Kebiasaan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini kebiasaan seperti apa aja nih, Dok? sebetulnya kalau menurut saya hanya 2 poin saja sih yang menjadi dasar kebiasaan kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Satu, sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi Oke. setelah makan dan malam sebelum tidur. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Ya. Ya, itu yang poin pertama. Poin kedua, kita bijak dalam memilih makanan yang kita makan. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang poin pertama tadi, gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kita sering ya mendengar ini ya. Ya, betul. Sederhana, tapi sulit dilakukan. Sulit sekali. Setuju, Dok. Satu, gosok gigi pagi hari setelah makan. Kadang kita karena kesibukan, bangun tidur, mandi, beres-beres dan sebagainya, menyiapkan tugas-tugas, mandi, aduh langsung gosok gigi aja. Gitu. Ya, 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 ya. Habis itu kita sarapan pagi, dan aduh sudah, cepet-cepet ke kantor atau kerja, nggak sempat kita gosok gigi lagi. Jadi mestinya kita gosok gigi karena ya itu tadi sisa makanan yang nempel itu, bakteri-bakteri pasti banyak tumbuh di situ. Banyak tumbuh di situ dalam durasi yang lama, yang kalau kita jabarkan bisa menjadi proses gigi yang berlubang atau perubahan warna yang menjurus ke karies tadi sebetulnya. Jadi itu. Termasuk saya kadang-kadang kan ya kita karena kesibukan, udahlah mandi aja kan pagi gosok gigi. Ya, Setelah waktu sarapan kita enggak lagi. Jadi kita berusaha untuk hal ini, jadi dalam pagi hari kita sarapan dulu, baru gosok gigi. Kenapa kita sarapan dulu? Malamnya kita sudah gosok gigi dan itu sudah bersih. Kalau ya, pagi hari kita eh, mandi, ya bolehlah gosok gigi. Tapi kondisi sudah bersih loh dari tadi malam. Di ya, mandi, sarapan, gosok gigi. Sebetulnya itu. Karena di istilah ini sering kita lihat, kita baca di kemasan Pepsodent atau ya, kemasan pasta gigi yang lain kan 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Terus yang kedua, sebelum tidur malam. Ini menurut pendapat saya, ya sederhana juga tapi sulit. Karena ngantuk yang sudah kita alami sebelum tidur, aduh males. Jadi akhirnya sisa makanan numpuk sampai pagi. Dan kalau terus-menerus terjadi, ya lama-lama gigi kita rusak karena karies tadi. Penjelasannya begini, jadi sisa makanan yang kita makan malam dan kita tidak bersihkan, bakteri banyak di situ. Nah, bakteri itu mengeluarkan produk gas dan cairan. Cairan bakteri ini bersifat asam, jadi dia asam, pH-nya rendah ya. ya. Sedangkan gigi itu kandungannya kan banyak kalsium tuh. Kalsium itu sifatnya basa, pH-nya agak tinggi, basa. Jadi kalau eh, basahnya gigi kalsium ini ketemu produk bakteri yang asam terus setiap hari, enggak tahan dia, jadi tergerus. Permukaan gigi itu tergerus oleh cairan asam bakteri sebetulnya itu, tapi kita tidak bisa melihatnya, itu proses yang mikrobiologis ya, jadi tidak bisa kita lihat. Ya. Lama-lama ada white spot tadi, lama-lama lo kok berlubang, nah karena itu produk asam yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah kalau itu terjadi setiap hari sebelum tidur malam kita tidak pernah gosok gigi, lah betapa banyak rusaknya gigi kita. Jadi seperti itu. Saya pernah seminar gitu ya di seminar kedokteran gigi, ada salah satu pembicara yang yang berstatement, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa gosok gigi beberapa kali tapi tidak waktu malam hari dibanding dengan gosok gigi sekali sebelum tidur malam, itu hasil yang didapat lebih bagus sekali sebelum tidur malam. Gitu. Ya, Ada ya. yang seperti itu, saya pernah ikut seminar. Nah, itu yang poin pertama tadi, jadi menggosok gigi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur malam kan. Ya. Penjelasannya seperti tadi, sepele tapi kita sulit untuk mendisiplinkan Melakukannya. diri. Ya, betul. Terus yang kedua, kita bijak dalam memilih makanan ya. Jadi kita banyak sekarang di pasaran banyak makan makanan manis, terus makan makanan asam seperti minum-minuman bersoda dan sebagainya. Itu apa ya? Ya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi itu gitu saja. Atau kalau sederhananya kalau kita habis makan makanan yang terlalu asam atau terlalu manis, kita segera
kumur-kumur dengan air putih supaya zat dari makanan itu setidaknya tidak lama nempel di gigi. Jadi itu kalau Oke. kita tidak sempat untuk membersihkan dengan menyikat, ya kita kumur dengan air putih kira-kira. Itu kira-kira dari Ya. bijak dalam memilih makanan. Dan Anda anggapan juga minuman dingin dan manis, dingin dan panas itu merusak gigi ya. Itu anggapan umum ya. Ya, betul. Minum makan makanan panas tiba-tiba minum dingin ya. Kalau secara tidak langsung sih enggak sebetulnya. Cuma berpengaruh pada rasa sensitivitas pada saat si orang ini sudah terganggu tingkat kesehatannya. Jadi kalau kondisi gigi sehat, tidak ada masalah di gusi, tidak ada penurunan di gusi, itu makan panas dan dingin sebenarnya enggak apa-apa sebetulnya. Oke. Jadi Iya, sebenarnya nggak apa-apa ya untuk stigma masyarakat yang tadi barusan itu iya, ya, Dok? iya, Oke. sebetulnya enggak apa-apa. Dan dengan Oke. catatan tidak ada masalah loh di Iya, giginya ya. iya, ya. Gigi yang sehat lah ya. Ya, gigi yang sehat enggak apa-apa. Oke, kalau ini Dok, Itu kira-kira. makanan yang kira-kira memberi asupan bagus untuk gigi itu apa tuh? Itu ya buah-buah dan sayuran yang tentunya banyak mengandung vitamin dan mineral ya untuk pertumbuhan gigi ya. Terutama ini bagus untuk usia-usia pertumbuhan ya. Jadi Oke. supaya pembentukan gigi dan komponen-komponen gigi bisa seimbang. Yang seperti itu buah-buahan Ya. seperti apa itu apel, sayur-sayuran, terus susu, teh hijau, itu baik untuk gigi. Kesehatan gigi. Iya. Oke. Oke, tadi kalian sudah dengar ya gimana caranya kita harus menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan mulut, dan itulah sesi 1 yang sudah kita bahas bersama-sama tadi bersama dengan Pak Dokter. Dan tentunya aku akan kembali di sesi 2 di Selasa depan. Jadi jangan lupa Selasa depan untuk nonton di Plus Media karena aku akan upload sesi 2-nya di Selasa depan. Oke, sampai ketemu di Selasa depan.